budaya, salam kebajikan. Kami, mahasiswa dari Universitas Patimuda, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Ilmu Komputer, semester 2, kelompok 3, kelas A. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Jeffrey S. Thomas Rajbeko, SSI, MCS, dengan rincian materi sebagai berikut. Jadi di sini saya akan membahas tentang organisasi dan arsitektur komputer. Apa sih itu organisasi dan arsitektur komputer? Pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah konsep atau rancangan dasar yang menjelaskan bagaimana sistem komputer dirancang agar dapat menjalankan program. Hal yang dipelajari dalam arsitektur komputer: set instruksi, jenis dan ukuran memori, cara sistem komputer berkomunikasi dengan perangkat lain, cara CPU menjalankan perintah. Contoh, arsitektur menentukan jenis perintah yang bisa dijalankan komputer, ukuran register, tipe data yang dapat diproses. Organisasi komputer adalah cara komponen-komponen dalam komputer disusun dan saling bekerja sama untuk menjalankan sistem komputer. Organisasi komputer lebih fokus pada bagaimana perangkat keras bekerja secara operasional untuk menjalankan instruksi. Contoh yang dipelajari dalam organisasi komputer adalah struktur CPU, sistem memori, input dan output, cara data diproses dalam komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang struktur komputer dan perangkat input. Apa itu struktur komputer? Struktur komputer adalah susunan komponen utama dalam sistem komputer yang saling bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi. Struktur ini menunjukkan bagaimana bagian-bagian komputer saling terhubung dan menjalankan proses kerja komputer. Secara umum, komputer bekerja melalui 4 proses utama. Yang pertama input, processing, storage, dan output. Untuk menjalankan proses tersebut, komputer memiliki beberapa komponen utama, yaitu unit input, CPU, memori, unit output, dan penyimpanan sekunder. Yang berikut saya akan menjelaskan pengertian tentang perangkat input atau unit input. Perangkat input adalah perangkat keras yang berfungsi memasukkan data atau perintah ke dalam komputer agar dapat diproses oleh sistem. Data yang dimasukkan dapat berupa teks, angka, gambar, maupun suara. Contoh perangkat input antara lain yang pertama ada keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan juga kamera. Perangkat input memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan komputer. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang CPU dan memori. Yang pertama adalah CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah bagian utama komputer yang berfungsi untuk mengolah data dan mengendalikan seluruh aktivitas komputer. Karena perannya sangat penting, CPU sering disebut sebagai otak komputer. CPU terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu 1. Control unit, berfungsi untuk mengatur jalannya proses dalam komputer serta mengontrol aliran data antara memori, perangkat input, dan perangkat output. Yang kedua adalah ALU, berfungsi melakukan operasi perhitungan matematika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, serta perbandingan data. Yang ketiga, register, merupakan memori kecil di dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat proses pengolahan berfungsi. Kedua, memori. Memori berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang diperlukan atau dibutuhkan komputer saat melakukan proses pengolahan. Jenis memori utama yaitu RAM, digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang menjalankan program. Data dalam RAM akan hilang ketika komputer dimatikan. Yang kedua ada ROM, memori yang berisi instruksi dasar komputer dan bersifat permanen sehingga datanya tidak akan hilang saat komputer dimatikan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang output, penyimpanan, dan fungsi komputer. Pasti teman-teman semua bertanya, apa sih itu output? Jadi teman-teman, unit output adalah perangkat yang berfungsi menampilkan hasil pengolahan data dari komputer sehingga dapat dipahami oleh pengguna. Contoh perangkat output seperti printer, monitor, proyektor, dan speaker. Hasil output dapat berupa
teks, gambar, suara, maupun video. Penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder berfungsi menyimpan data secara permanen agar data tetap tersimpan walaupun komputer dimatikan. Contoh media penyimpanan sekunder seperti hard disk, SSD, flash disk, CD, dan DVD. Media ini biasanya digunakan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Fungsi utama komputer. Secara umum, komputer memiliki 4 fungsi utama, yaitu 1. Input, menerima data dari pengguna. 2. Processing, mengolah data melalui CPU. 3. Storage, menyimpan hasil pengolahan data. 4. Output, menampilkan hasil pengolahan data. Keempat fungsi tersebut dapat membuat komputer bekerja secara cepat, efisien, dan dapat membantu aktivitas manusia sehari-hari. Selanjutnya, kami akan membahas tentang evolusi dan kinerja komputer dari masa ke masa, mulai dari alat hitung sederhana hingga komputer modern yang kita gunakan sekarang. Perkembangan komputer terjadi karena manusia membutuhkan alat yang dapat mengelola data dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Dari waktu ke waktu, teknologi komputer terus berkembang sehingga menghasilkan perangkat yang semakin kecil, cepat, dan canggih. Awal perkembangan komputer. Sebelum adanya komputer modern, manusia menggunakan alat hitung sederhana seperti abakus atau sempoa. Sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, alat ini digunakan untuk membantu perhitungan matematika seperti penjumlahan dan pengurangan. Kemudian, pada abad ke-17, muncul mesin hitung mekanik. Salah satunya adalah Pascal Lens yang dibuat oleh Blaise Pascal pada tahun 1642. Mesin ini dibuat melakukan penjumlahan dan pengurangan secara otomatis. Setelah itu, Godfeder menciptakan Stephen Recorder yang mampu melakukan perkalian dan pembagian. Perkembangan penting lainnya adalah Analytical Engine yang dirancang oleh Charles Babbage pada tahun 1837. Mesin ini dianggap sebagai konsep komputer modern karena sudah memiliki bagian seperti unit pemrosesan, memori, serta input dan output. Generasi komputer. Perkembangan komputer terbagi menjadi beberapa generasi tergantung pada teknologi yang digunakan. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Komputer pada generasi pertama ini masih menggunakan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Dengan ciri-ciri ukurannya sangat besar, menghasilkan energi panas yang tinggi, menggunakan banyak listrik, juga masih menggunakan bahasa mesin. Contoh daripada komputer generasi pertama yaitu adalah ENIAC dan juga UNIVAC. Walaupun masih dikatakan terbatas, komputer pada generasi ini sudah bisa melakukan perhitungan ilmiah dan juga militer. Generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Pada generasi kedua ini, tabung vakum tadi sudah digantikan oleh transistor, di mana transistor sendiri membuat komputer lebih cepat, lebih kecil, dan juga lebih hemat energi. Pada masa ini juga mulai digunakan bahasa pemrograman yakni Fortran dan juga COBOL, sehingga komputer lebih mudah untuk diprogram. Generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971, di mana pada generasi ketiga ini sudah menggunakan teknologi yaitu Integrated Circuit atau IC, yaitu chip kecil yang berisi banyak transistor, di mana penggunaan IC ini membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, juga lebih efisien. Pada masa ini juga mulai digunakan sistem operasi yang memungkinkan komputer menjalankan beberapa program sekaligus. Generasi keempat. Generasi keempat dimulai ketika ditemukannya mikroprosesor, yaitu seluruh unit pemrosesan komputer yang dimasukkan ke dalam satu chip kecil. Perkembangan ini melahirkan komputer pribadi ataupun PC, yang kemudian berkembang menjadi laptop dan berbagai perangkat digital lainnya. Komputer pada generasi ini memiliki ukuran lebih kecil, harga lebih terjangkau, kecepatan pemrosesan lebih tinggi, serta kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Generasi kelima.
Generasi kelima merupakan perkembangan komputer yang kita rasakan saat ini. Teknologi yang berkembang antara lain adalah Artificial Intelligence atau AI, Machine Learning, Cloud Computing, dan Superkomputer. Komputer modern dapat memproses data dengan sangat cepat dan bahkan mampu belajar dan serta membantu pengambilan keputusan. Perkembangan kinerja komputer. Seiring waktu, kinerja komputer mengalami peningkatan yang sangat besar. Beberapa perkembangan kinerja komputer antara lain: 1. Kecepatan pemrosesan semakin tinggi. 2. Ukuran perangkat semakin kecil. 3. Kapasitas penyimpanan yang semakin besar. 4. Efisiensi energi semakin baik. Dan kelima, kemampuan multitasking yang semakin berkembang. Hal ini membuat komputer dapat digunakan di berbagai bidang, seperti pertama pendidikan, kedua kesehatan, 3 bisnis, keempat transportasi, serta komunikasi. Baik, sebagai kesimpulan, evolusi komputer menunjukkan perkembangan teknologi yang sangat besar, dari alat hitung sederhana hingga komputer modern yang sangat canggih. Perkembangan ini membuat komputer menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia karena dapat membantu dalam berbagai aktivitas dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Terima kasih.